Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana hidup yang tenang. Ya. Sesuatu yang sebagaimana tadi sharing dari Bu Yukiko yang saat ini tinggalnya di luar negeri ya, di Jepang, bahwa manusia di masa sekarang, di zaman ini, bahkan secara eksplisit beliau mengatakan sudah semakin gila. Topik seperti ini mungkin tidak perlu dibahas atau tidak ada pembahasannya khusus gitu ya, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, atau bahkan 40 tahun lalu. 40 tahun lalu itu saya masih 5 tahun ya. Rasanya semua di masa itu masih tenang-tenang saja. Begitu, apalagi buat saya sebagai anak-anak. Namun hari ini bahkan anak-anak saja hidupnya tidak tenang, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi untuk itulah kelas ini ada sebuah ikhtiar kecil untuk kembali belajar hidup tenang, mempelajari sesuatu yang sebenarnya merupakan karakteristik inherent kita. Ya. Namun ya di masa sekarang tenang ini harus dipelajari lagi. Subuh tadi ketika Anda bangun, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jam 4 pagi, ya kita kalau melihat keluar ke alam, alam ini tenang ya. Dan bahkan ketenangan alam ini menenangkan kita. Dan ya jika kita bisa menyelaraskan diri dengan ritme alam, kita bisa dalam keadaan yang tenang. Namun ada kalanya juga orang dalam hidupnya ya, dihadapkan dengan satu kegelisahan, masalah yang sangat serius, kesulitan, kekalutan ya. Ternyata alam yang tenang tidak lagi bisa menenangkan dia. Nah ini bagaimana begitu ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan saya hormati, kita akan bersama di dalam 6 sesi. Dan ya ini adalah sesi pembuka, dan hari ini kita akan bersama-sama dalam 2 sesi. Dalam 2 sesi ini kita di awal akan membicarakan realita kehidupan hari ini. Saya menyebutnya sebagai peradaban yang gelisah ya. Nah baru kemudian yang nanti sesi kedua jam 10 kita akan membahas tentang saya menyebutnya sebagai anatomi ketenangan. Jadi ketenangan itu ada strukturnya dan ada perilakunya. Sebagaimana tubuh manusia ya, ada strukturnya dan ada perilakunya. Barangkali dengan begitu barulah menjadi jelas ketenangan itu apa dan bagaimana kita memeliharanya. Baik. Untuk memulai, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, izinkan di sini saya membacakan 4 ayat dari Al-Quran, dari surat Al-Fat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya
Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang dekat, kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, di dalam 4 ayat tadi dari surat Al-Fat, kita diingatkan kembali bahwa yang memberikan ketenangan kepada kita sebagai manusia adalah Allah. Dan ketenangan yang Allah berikan ini akan menjadikan kehidupan kita hari demi hari semakin baik, bertumbuh, keimanan kita bertambah. Dan ketenangan tersebut yang Allah berikan kepada kita ini berkaitan erat dengan keadaan kita di hari ini, keadaan kita di masa lalu, keadaan kita di masa depan. Jadi kita bisa merasa tenang pertama jika kita merasakan keadaan kita hari ini dalam keadaan yang baik, yang dalam ayat tadi disampaikan berkaitan dengan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina, begitu ya. Jadi kita punya harapan akan keadaan-keadaan yang baik, terlebih ketika kita berhadapan dengan tantangan, sekaman, serangan, peperangan, pertarungan, dan kemudian kita bisa menghadapinya. Sebagaimana yang tadi Bu Yukiko juga ceritakan, saya kembali ke yang tadi ya. Beliau menjelaskan bagaimana yang beliau saksikan sendiri, manusia di zaman sekarang ini penuh dengan kesibukan, berkejar-kejaran dengan berbagai urusan-urusannya, mengejar-ngejar uang, yang mana dalam bisnis itu sendiri semacam ada pertaruhan, bisa untung, bisa rugi, ada targetan-targetan dalam setiap satuan waktunya, target penjualan hari ini, target penjualan minggu ini, target penjualan bulan ini. Berkejar-kejaran antara profit bisnis dengan tagihan hutang kapital, bunga berbunga. Kalau orang sudah terjebak ke situ, dijamin itu ketenangan hidup hilang. Gitu. Nah, di tengah pertarungan zaman ini, apakah kita bisa memenangkannya? Menang ini bukan tentang bahwa kita bisa mengalahkan yang lain. Ya, seperti kita menghadapi ombak yang begitu besar, kehidupan kita yang terguncang, kita ternyata bisa tetap tenang di tengah ombak yang begitu dahsyat. Disitulah kita berhasil menaklukkan badai. Kita berhasil menjinakkan perahu kita. Kita tahu bahwa dalam hidup ini tantangan akan senantiasa ada, kesulitan akan terus berdatangan hari demi hari. Naik turun keadaan hidup itu adalah bagian dari
sifat dasar kehidupan, namun kita bisa mengendalikan, kita bisa tetap tenang-tenang saja. Keadaan kita hari ini baik. Namun di ayat tadi juga Allah sampaikan bahwa aku akan memberikan ampunan akan dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi kita butuh yakin juga, butuh tahu juga, butuh diberitahu bahwa masa lalu kamu dengan segala kesalahan, kegagalan apa, sudah aku ampuni. Masa depanmu di mana nanti masih mungkin masih terjadi kegagalan, masih terjadi kesalahan, masih kita salah milih jalan, aku pun akan ampuni. Disitulah kemudian kita betul-betul merasa tenang. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagai pembuka, sejak awal saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya ketenangan yang kita cari itu Allah yang bisa memberi. Ya, Allah yang bisa memberi. Tidak ada sesuatu hal yang lain yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Itu tidak ada. Dan ketenangan kita berkenaan dengan ketenangan kita di hari ini. Berkenaan juga dengan ketenangan kita di masa lalu. Bagaimana hidup kita di masa lalu. Dan bagaimana hidup kita di masa depan. Ada orang-orang yang anxious, gelisah karena mengkhawatirkan masa depan. Ada orang-orang yang stres, depresi, marah, kecewa karena dibebani apa-apa yang terjadi di masa lalunya. Ini semua saling jalin menjalin. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, dalam kesempatan pertama ini yang menjadi sorotan kita adalah tentang peradaban yang gelisah, di mana kita bisa menyadari bahwa berbagai masalah yang menyebabkan kita tidak tenang, keadaan pikiran kita yang tidak tenang, perasaan kita yang tidak tenang, kita melihat anak-anak kita tidak tenang, merekanya pun hidupnya tidak tenang. Kita melihat kepada orang tua kita, ternyata di orang tua kita pun masih ada ketidaktenangan. Kita melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Belum lagi kalau kita meluas membicarakan masyarakat sekitar. Ada orang yang berbagai kasus ya, orang mengakhiri hidup karena stres, karena berbagai macam permasalahan. Ada yang terjebak hutang, pinjaman online, ada yang mengakhiri hidup karena merasa hidupnya gagal, ada yang memilih mengakhiri hidup karena merasa hidupnya sangat menderita, ada yang memilih mengakhiri hidup karena bisnisnya bangkrut, ada yang mengakhiri hidup karena merasa gagal secara akademik, ada yang mengakhiri hidup karena masalah dalam pernikahannya dan lain sebagainya. Walaupun tidak nyaman untuk dibahas, namun ya kalau orang sudah sampai mengakhiri hidup, rekan-rekan sekalian, itu adalah titik ujung di mana orang sudah gagal menghadapi kehidupan ini, dan itu adalah titik klimaks hidup yang betul-betul penuh dengan kegelisahan, sehingga orangnya merasa sudah tidak bisa lagi mengelola, menanggung beban perasaan, beban pikiran tersebut. Dan bagaimana itu semakin umum terjadi di sekitar kita. Pelajar mahasiswa sekarang banyak yang memilih mengakhiri hidup. Jadi Bapak Ibu, jika Anda di sini juga mengelola pendidikan, mari ini menjadi perenungan kita. Ada apa dengan kehidupan di zaman ini? Mengapa sepertinya
semakin marak terjadi, dan saya rasa bukan sepertinya ya, memang itu yang sesungguhnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, izinkan saya menggambarkan realita hidup kita hari ini, ya, agar menjadi mudah untuk dipahami. Dan harapan saya dengan apa yang saya jelaskan ini, strukturnya mudah-mudahan bisa betul-betul kita pahami bersama, dan sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu, rekan-rekan saya hormati, Anda pun bisa menjadi orang yang membantu orang lain untuk juga hidup tenang. Dimulai dengan menstrukturkan realitanya. Selama ini kita sudah berusaha tenang dan kita sudah berusaha menenangkan orang lain dengan cara berbagi nasihat barangkali, dengan cara mengutip ayat Al-Quran barangkali, dengan cara mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barangkali. Namun karena kita belum bisa mendeskripsikan realita hidup di mana ketidaktenangan itu ada di situ, maka kita tidak juga mampu mengelola diri kita dengan baik, ya, tidak mampu juga mengelola diri kita dengan baik, sehingga tenang itu akhirnya tidak kunjung bisa kita ciptakan. Seperti orang yang demam, bolak-balik minum paracetamol, tetapi kok demamnya muncul lagi, demamnya muncul lagi, demamnya muncul lagi. Kenapa ini kok terus bermunculan? Ya karena sebab-sebab dasarnya belum kita kelola. Kita mungkin tidak sadar mengapa saya ini seperti ini. Baik, Bapak Ibu, rekan yang saya hormati, zaman ini, peradaban ini menjadi peradaban yang gelisah. Karena apa? Karena di saat yang sama kita menjalani hidup dalam 4 kehidupan, ya. Secara bersamaan kita menjalani hidup dalam 4 kehidupan. Jadi ada 4 bentuk kehidupan dan ini berjalan bersamaan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah kehidupan natural, yang kedua adalah kehidupan institusional, yang ketiga adalah kehidupan industrial, yang keempat adalah kehidupan virtual. Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah bolak-balik sering mendengar penjelasan ini dari saya, mari kita jadikan ini sebagai latihan. Bagi rekan-rekan yang Bapak Ibu di sini yang baru mendengar, mudah-mudahan pengetahuan ini menjadi betul-betul membantu Anda menjelaskan realita hidup keseharian kita. 4 bentuk kehidupan bersamaan. Yang mana bisa jadi kita pikir kita hanya sekedar menjalani satu kehidupan saja. Sebenarnya saat ini sedang berjalan 4-4-nya, yang mana antara 4 bentuk kehidupan ini masing-masing berjalan dengan caranya sendiri dan bertabrakan satu sama lain. Tabrakan-tabrakan dari 4 bentuk kehidupan inilah yang menciptakan banyak kegelisahan, kelelahan, ketidaktenangan, kekecewaan, kebingungan, kelelahan, dan sebagainya. Bapak Ibu, mulai dari yang pertama, kehidupan natural. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Dan betul sesungguhnya kehidupan hanya ada satu. Kehidupan natural itu sendiri. Kehidupan natural adalah kehidupan kita sebagai manusia yang tubuhnya, fisik kita ini berupa materi. Namun sejatinya kita sendiri adalah insan spiritual yang hidup di tengah bumi ini, di atas permukaan bumi ini, berhadapan dengan pagi, siang, sore, dan malam. Di mana kita ini lahir dan kelak akan mati. Kemudian kita itu ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang perempuan. Sehari-hari kita butuh makan dan minum. Kita ingin bergerak dan belajar, ingin bekerja dan berperan berguna.
Lalu kita merasa haus, kita minum, kita lapar, kita makan, kita lelah, istirahat. Kemudian kita berkeluarga, kita punya pasangan, diberi keturunan anak-anak, kita sendiri lahir dari orang tua kita. Generasi demi generasi silih berganti datang, dan kemudian peradaban itu terus berjalan. Itulah kehidupan natural, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang diciptakan oleh Allah beserta segenap tata aturannya, sunatullahnya, hukum-hukum alamnya, yang mana hukum-hukum alam itu kemudian dipelajari oleh manusia, kemudian jadilah ilmu pengetahuan alam. Semua bergerak dengan cara seperti itu, tidak pernah berubah. Allah yang menciptakan, Allah yang membuat tata aturannya. Dan Allah juga yang menetapkan apa tujuan penciptaan ini dan apa tugas keberadaan setiap makhluk yang Dia ciptakan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Yang mana jika kita mengikuti itu semua, yang sebenarnya sudah serba jelas, hidup akan tenang. Betul, di dalam kehidupan yang natural tadi, kita tetap akan diberikan ujian dan cobaan. Kita akan dihadapkan dengan kegelisahan. Kita akan dihadapkan dengan godaan-godaan, di mana kita bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal, bisa jadi lurus, bisa jadi tergelincir. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, menjalani kehidupan natural saja sudah sulit. Seperti itu ya, sudah sulit. Bayangkan ada masanya di sebuah masyarakat misalnya ya, terjadi kekeringan sedemikian lama sehingga air itu habis. Kalau sudah air habis, tanam-tanaman mati, hewan ternak mati, manusia mati. Kemudian kita dalam keadaan penuh ketakutan, penuh penderitaan. Itu berat sekali hidup seperti itu. Namun dalam kehidupan seperti itu, kalau sang manusia sadar bahwa memang ini adalah kehendak Tuhan. Alam sedang seperti ini. Bisa jadi hukuman atas kesalahan-kesalahan generasi kita dan terdahulu dalam mengelola alam. Tapi kemudian kita menerima kejadian tersebut, kita bertaubat, kita kembali kepada Allah, kita bisa tetap tenang, setidaknya karena kita memahami apa makna situasi sulit ini. Dalam suatu buku, seorang profesor psikologi, Viktor Frankl, dia pernah menegaskan, pernah menuliskan hasil pengamatannya, bahwa jika manusia memahami mengapa atau why, reason di balik setiap keadaannya, maka dia bisa menghadapi keadaan-keadaan hidup yang terberat sekalipun. Karena dia memahami mengapa ini mesti terjadi. Oleh karena itu saya memahami, saya menerima, dan saya akan tetap menjalani. Mereka yang sudah tidak bisa menerima keadaan ini, dalam titik tertentu cekamannya sudah tidak tertahankan lagi, seperti yang tadi kita bahas di awal. Banyak yang akhirnya mengakhiri hidup. Itu kehidupan natural yang sangat sederhana sekalipun tetap akan ada ujiannya. Memang begitulah hidup ini Allah atur. Nah, masalahnya Bapak Ibu, rekan-rekan saya hormati, di zaman sekarang ketidaktenangan, kegelisahan itu semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena datang kehidupan-kehidupan, bentuk-bentuk kehidupan berikutnya. Yang datang kemudian adalah kehidupan institusional. Kehidupan di dalam sistem-sistem yang disusun oleh manusia.
diorganisasi oleh manusia, dilembagakan oleh manusia, makanya disebut institusional. Dan di dalamnya ada aturan-aturan, administrasi-administrasi, birokrasi-birokrasi yang dibuat oleh manusia. Semula kehidupan institusi ini diciptakan oleh manusia karena perintah agama itu sendiri. Jika kalian berkumpul, beberapa orang, tunjuklah seorang pemimpin. Jika kalian berkumpul, wahai pemimpin, ajaklah semua orang untuk bermusyawarah. Buatlah kesepakatan di antara kalian. Setiap muslim terikat dengan persyaratan-persyaratan yang ada di antara mereka. Kalau berjual beli, bertransaksi, buatlah kesepakatan yang jelas. Apalagi kalau sudah pinjam meminjam, catatlah pinjaman-pinjaman tersebut. Dan kemudian tagihlah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta kita. Kemudian ada orang-orang yang diberikan tugas untuk mengelola zakat, menarik dan mengelola zakat. Kemudian ada yang diperintahkan untuk mengelola baitul mal dan sejenisnya. Kehidupan institusional awalnya ada, memang adalah atas dasar perintah agama. Manusia menginstitusi, mengelola kehidupan sosialnya. Ya. Pernikahan, ada yang menikahkan, ya, ada walinya. Kemudian ada yang menyaksikan, ada maharnya. Di masa sekarang karena sudah ada pemerintahan, ada catatan resminya. Ada catatan di kependudukan itu ada. Anak lahir dibuatkan akta kelahirannya. Kita punya tanah, dibuatkan surat-surat tanahnya agar kita tidak berselisih perihal batas-batas tanah tersebut. Ada barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor, dibuatkan surat-surat resminya agar jelas ini barang milik siapa. Dan seterusnya. Selama kehidupan institusi tadi dibuat oleh manusia, dikelola dengan aturan-aturan yang sejalan dengan aturan-aturan Tuhan yang sudah Allah gariskan, semua akan baik-baik saja, insya Allah. Masalahnya Bapak Ibu, hari ini kehidupan institusional yang ada di tengah kita itu sudah begitu jauh membuat macam-macam aturan yang justru akhirnya malah menyulitkan manusia untuk menjalankan hidup secara natural sesuai dengan aturan-aturan Allah. Contoh paling gampang, Bapak Ibu di sini masih ingat ketika Anda kuliah atau ketika Anda sekolah, perkuliahan jam 11 sampai jam 1 siang. Itu yang bikin jadwal siapa? Manusia juga. Ya. Lah kok jam segitu bikin jam kuliahnya, Pak? Kan kita jam 12 masih sholat ke masjid. Ada azan di dalam kelas. Saya mau berangkat ke masjid. Azan begini. Susah. Sungkan. Seperti itu. Apalagi bahkan dosennya sudah bilang, oh nggak apa-apa, zuhur kan masih bisa nanti jam 1. Ya memang betul jam 1 masih boleh sholat zuhur. Jam 2 aja masih boleh. Tapi kalau kita bisa mengatur urusan kita sehingga yang utama diutamakan, kan itu lebih baik. Ya saya jadinya gelisah. Ini pengen ke masjid, sholat jamaah. Zaman saya kuliah ya di kampus dulu. Mau ke Salman, udah terdengar azan dari ruang kelas. Oh gimana ini? Gitu. Pernah saya izin seperti itu ke Masjid Salman. 20 menitan lebih ya, saya baru balik lagi ke kelas. Sama dosennya diliatin. Entah apa yang beliau pikirkan. Mungkin lama banget ke WC-nya, keluarnya gitu ya. Ya saya memang bukan ke WC gitu ya. Anehnya kalau orang ke WC nggak pernah ditanya. Baik Bapak Ibu, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ibu hamil melahirkan. Sang ibu misalnya memiliki pekerjaan formal. Setelah melahirkan punya kewajiban untuk
menyusui anaknya, memberikan hak ASI eksklusif. Dalam kondisi idealnya sentuhan langsung badan anak dengan badan ibu. Bukan dengan, mohon maaf ya, ada kan caranya. Jadi ASINya disisihkan dengan alat bantu, kemudian diberikan kepada anak pakai botol yang ada dotnya gitu, sewaktu-waktu, tanpa ada ibunya, dibantu sama orang lain. Melahirkan berapa lama cuti diberikan? 2 bulan, 3 bulan? Apakah ada yang ngasih cuti sampai 6 bulan institusi? Setahu saya tidak ada. Kok nggak mau ngasih cuti 6 bulan? Itu kan kita yang bikin aturannya. Rancang sistem yang bagus, yang cerdas, sehingga kaidah-kaidah kehidupan natural tetap bisa terlaksana. Lebih tepatnya supaya kehidupan institusional itu tidak mengganggu kehidupan natural kita. Sekarang itu kan terbalik Bapak Ibu. Kehidupan natural di ranah-ranah pribadi itu dianggap sebagai urusan-urusan pelengkap, di mana urusan utama kita itu seakan-akan adalah pekerjaan dan kuliah dan sekolah kita. Itulah urusan terpenting kita hari ini gitu ya. Kalau untuk urusan kerja, wah kita urusan pribadi di rumah tangga itu apa aja sama kita dikompromikan, sama kita dikorbankan, nggak apa-apa demi pekerjaan. Sehingga kehidupan institusi itu menjadi lebih powerful, lebih kuat, lebih otoritatif mengatur hidup kita daripada kehidupan natural kita. Yang mana sebenarnya kehidupan natural kita jalani bukan pakai kepengen sendiri, pakai aturan agama. Nah ini ada aturan agama, ini ada institusi. Kok aturan agama yang disuruh ngalah? Yang mengatur kehidupan pribadi tadi. Itu sudah jadi pertanyaan. Dan di sini saja benturan dua kehidupan ini sudah banyak kegelisahan muncul. Ibu yang jauh dari anaknya, yang masih kecil-kecil gitu ya, masih 1 tahun 2 tahun masih butuh ibunya, masih pengen digendong, ibunya kerja di kantor. Bapak-bapak yang punya kewajiban menegakkan sholat di masjid susah. Yang juga punya kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya kadang kekurangan waktu. Karena institusi meminta waktu begitu banyak. Belum lagi Bapak Ibu rekan sekalian masuk ke kehidupan industrial. Kehidupan industri bukan sekedar kehidupan yang diatur oleh aturan buatan manusia, lalu mengganggu kehidupan natural. Kehidupan industrial sudahlah semua rancangannya dibuat oleh manusia, tidak memperhatikan rancangan fitrah natural hidup manusia. Di kehidupan industri ini bahkan waktu itu dieksploitasi. Bukan cuma manusia, bukan cuma alam, waktu saja dieksploitasi. Kalau bisa malam masih kerja, industri jalan terus. Begitu ya. Alam dieksploitasi, industri jalan terus. Padahal tidak semua industri itu harus berjalan 24 jam dalam sehari. Kalau listrik betul harus nyala. Ya, karena malam hari pun ada fasilitas-fasilitas strategis di masyarakat yang harus tetap berfungsi. Misalnya dunia medis jelas seperti itu. Kemudian penerangan jalan raya demi keamanan jelas. Penegak hukum masih ada yang bertugas, ya mosok dalam gelap butuh listrik harus ada. Tapi sebagian industri sebenarnya menurut saya ya mestinya ya off saja sudah malam. Begitu. Kehidupan industrial ini sebenarnya kehidupan mesin Bapak Ibu, bukan kehidupan manusia. Dan Anda bisa bayangkan dalam kehidupan industri yang beralih begitu kencang, bukan hanya pabriknya yang produksi terus. Akhirnya kan penjualannya yang harus terus dipush. Karena apa? Karena pabriknya produksi terus. Hasil pabriknya kan harus dijual. Akhirnya tenaga marketingnya, tenaga salesnya dikejar target. Ngejar target pun akhirnya yang kalau di institusi jam kerja itu jam 8 sampai jam 4, jam 5 sore. Di industri jam kerja itu bisa mulai kerja dari jam 6:30 pagi
sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 11 malam. Bapak Ibu, jangankan pikiran, perasaan, badan kita saja sudah nggak sanggup ngikuti. Bisa dipastikan hidup tidak mungkin menjadi tenang. Belum lagi memikirkan apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan. Teman-teman yang dikejar target penjualan. Loh, gimana kita maksa orang suruh beli? Gak bisa kan, kita gak bisa maksa suruh beli. Akhirnya berbagai cara dia lakukan agar target penjualan tercapai. Mengejar target penjualan yang membuat dia gelisah, tidak kunjung tercapai. Akhirnya dia pakai cara menghalalkan segala cara dengan menyuap, dengan menyogok, dengan kickback, dengan segala macam. Tenang dia, pencapaian penjualan terpenuhi, namun muncul masalah baru. Gelisah karena sebenarnya saya sudah berbuat curang. Gelisah karena saya sebenarnya sudah menyogok orang. Gelisah karena saya sudah memberikan gratifikasi. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan industrial. Yang saya kira Bapak Ibu di sini Anda tidak perlu lagi dikasih tahu, sudah ngalami, sudah menyaksikan. Itu bentuk kehidupan yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sampai kemudian muncullah kehidupan yang keempat. Ya. Kehidupan yang keempat ini adalah kehidupan virtual. Kehidupan virtual ini hasil dari kemajuan teknologi. Jadi kehidupan industrial melahirkan teknologi-teknologi yang semakin maju, khususnya teknologi informasi, internet. Dan internet ini menciptakan akselerasi. Di awal internet itu memudahkan banyak hal. Termasuk internet memudahkan kita untuk mengenal sisi-sisi dunia belahan bumi yang lain, yang mana tentang alam raya yang luas ini, keindahan yang ada di sisi-sisi bumi tadi kita bisa saksikan dengan bantuan teknologi. Bagaimana belantara hutan raya Amazon seperti apa. Teknologi dokumentasi, film, itu kemudian membuat kita bisa menyaksikan tanpa harus masuk langsung ke sana. Gurun pasir, samudra Pasifik, ombaknya yang luar biasa besar, Atlantik, kutub utara, kutub selatan, itu semua kita bisa saksikan. Dan kemudian kita mengajarkan di sekolah-sekolah bahwa dengan sains, teknologi itu kita bisa semakin melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Betul sekali. Itu teknologi membantu. Apalagi dengan internet. Semua khazanah ilmu manusia saling terhubung. Di zaman-zaman awal internet masuk kampus, terasa betul bahwa internet itu bikin manusia makin cerdas. Makin belajar, membuat belajar makin mudah. Termasuk mencari ilmu agama itu menjadi semakin mudah. Seperti itu, luar biasa. Namun masalahnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tepat memasuki tahun 2000-an, berbagai perusahaan bermunculan menawarkan hal baru di dunia internet, yaitu hiburan-hiburan, permainan-permainan. Yang mana hiburan dan permainan tadi memang adalah kebutuhan yang dirasa tinggi di masyarakat yang sudah mulai gelisah karena kehidupan institusional dan industrial.
Semakin ke arah industrial, hidup semakin materialistik, maka menenangkan diri dengan kembali kepada sisi spiritual manusia ini semakin dilupakan. Orang mencari ketenangan dengan kesenangan. Kesenangan itu diambil dari hal-hal yang bersifat materialistik. Teknologi internet menawarkan kesenangan-kesenangan yang semakin berlimpah, semakin beragam, dan semakin mudah diakses dari genggaman tangan kita sendiri. Tanpa disadari kemudian menciptakan dunia baru, kehidupan baru, yaitu kehidupan virtual. Manusia bisa saling terhubung satu sama lain, dan kemudian di sana diciptakan ruang-ruang untuk menciptakan atau menikmati kesenangan-kesenangan. Dua besar atau dua dunia besar kehidupan virtual ini adalah pertama sosial media, di mana kita berinteraksi dengan manusia lain, bersosialisasi dengan manusia lain, namun tidak secara langsung. Karena tidak secara langsung, maka kita bisa menyiapkan tampilan kita. Kita bisa menyiapkan visualisasi hidup kita yang indah-indah yang ditunjukkan, yang bagus-bagus yang ditunjukkan, yang menarik di mata orang lain. Kita kemudian punya banyak teman lewat sosial media. Kita mendapatkan puja-puji. Kita menceritakan pengalaman hidup yang menyenangkan. Sampai makan pun difoto. Liburan difoto. Di depan Ka'bah berfoto. Jujur Bapak Ibu, bagi saya sampai hari ini masih nggak masuk di nalar saya. Di depan Ka'bah kita berfoto. Di mana yang namanya foto itu kan yang kita abadikan diri kita sebagai diri kita. Di depan Ka'bah kita itu bukan kita sebagai kita. Kita sebagai hamba Allah. Seperti itu. Bayangkan di zaman raja-raja Jawa dulu, abdi dalam itu berkumpul di hadapan raja, tentu mereka bersimpuh di bawah. Ketika bersimpuh di hadapan sang raja, orang abdi dalam itu nggak mungkin dia berpusat pada dirinya. Atensinya itu pasti pada sang raja, menihilkan dirinya. Itu bagi saya masih nggak masuk sebenarnya. Kalau di depan, di luar Masjidil Haramnya, oke, monggo. Atau di tengah-tengah lah ya. Itu Ka'bah itu kan tempat tawafnya itu sudah bagian paling sakral, kira-kira begitu. Kalau di tengah-tengahnya masih di tengah arsitektur masjidnya ya, itu kita sudah tidak berada di posisi di mana orang biasanya bertawaf. Semakin keluar, semakin dalam tanda kutip kembali ke dunia manusia. Nah, kalau berfoto di sana, monggo. It's okay saya kira. Proper ya. Kayak orang itu berfoto itu bukan di hadapan sang raja gitu loh. Berfotonya tuh ya di pekarangan istana kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu menjadi umum begitu ya. Sosial media, dan yang kedua ya game online. Yang mana ya alhamdulillah saya bersyukur sebagai laki-laki saya nggak pernah main ya game online yang multiplayer, apalagi namanya multiplayer ya itu kan virtual ya, ruang virtual. Apakah game perang-perangan, apakah game sepak bola, game menyusun kerajaan, apa segala macam. Ada banyak sekali game-game.
Berbeda dengan sekedar game board ya zaman dulu. Catur, halma, ludo, monopoli dan sejenisnya. Kalau itu game board, kalaupun dibuat bentuk digital, cara bermainnya sebenarnya masih sama. Walaupun memang tadi dengan adanya internet, catur pun bisa multiplayer dari mana-mana. Kita bermain dengan orang yang di sana pagi hari, di kita tengah malam gitu kan. Nah itu kehidupan virtual. Di kehidupan virtual tadi, kesenangan itu membanjir, atensi tersedot sepenuhnya, waktu itu hilang, konsep waktu hilang, pagi, siang, sore, malam itu hilang, tidak terasa. Identitas bisa diubah-ubah. Yang dikejar itu adalah social validation, pengakuan orang. Dan pengakuannya melalui hal-hal yang tidak nyata, fabricated, ada hal-hal yang dibuat, dimanipulasi, begitu. Nah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bagi kita kehidupan virtual itu sekedar sebuah selingan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita sebelum, kalau mereka sudah mengenal gadget itu dari usia sebelum SD, anak kecil rewel dikasih HP. Ya sudah susah, itu hanya membentuk persepsi dia akan realita. Atensinya ya ke sana. Dunia nyata ini, kehidupan natural itu bagi dia menjadi tidak menarik. Bahkan dia bisa jadi menganggap antara dunia virtual dengan dunia natural itu sepaket. Kalau anak-anak itu sudah begitu lekat dengan HP, HP-nya diambil, anaknya tantrum. Dan kalau sudah anak masuk kehidupan dunia virtual, tidak ada yang bisa mengajarkan kepada dia tentang konsep ketenangan. Karena akhirnya tubuhnya teradaptasi, pikiran perasaannya teradaptasi, dia baru merasa nyaman kalau ada yang dirasakan, ada sensasi yang menarik. Anak-anak ini tidak tahu bagaimana menikmati diam, menikmati suasana hening, menikmati ibadah, berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa diindra, berhadapan dengan Allah yang dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa dengar langsung dengan telinganya, tidak bisa dia rasakan langsung dengan tangannya. Maka anak-anak yang tumbuh di kehidupan virtual itu tidak bisa hidup natural sebenarnya. Dan kita sedang bertaruh tentang kewarasan hidup anak-anak kita di masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalaupun Anda merasa, oh hidup saya tenang, pertanyaan saya bagaimana dengan anak-anak Anda? Dan apakah Anda bisa mengajarkan ketenangan kepada anak-anak Anda ketika anak-anak Anda hidup di dunia yang berbeda dengan Anda? Konsep ketenangan kita bisa jadi tidak diterima oleh mereka. Nah, ini 4 bentuk kehidupan Bapak Ibu. Dalam 4 bentuk kehidupan inilah adanya tabrakan-tabrakan kehidupan yang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Jika Anda seorang guru, dosen, pendidik, mengurus anak-anak dan remaja pemuda dalam dunia pendidikan, saya yakin Anda menyaksikan bahwa mereka ini adalah generasi yang gelisah. Pertanyaannya bagaimana kita berhadapan dengan 4 bentuk kehidupan ini? Suka tidak suka, masing-masing kita harus menyediakan jawabannya. Setidaknya untuk diri sendiri, untuk pasangan dan anak-anak kita. Untuk keluarga Anda masing-masing. Bagaimana Anda mau menghadapi ini?
ini bukan sebuah topik yang sedang saya kaji dan kemudian orang bisa memilih untuk terlibat atau tidak terlibat. Misalnya, saya membahas tentang pajak naik jadi 12%. Atau saya membahas tentang politik pemilihan DPR, MPR, pilkada. Atau misalnya saya mau memilih topik tentang bagaimana regulasi pupuk di negeri ini. Tiga urusan yang tadi saya sebut, dalam kadar-kadar tertentu Anda boleh saja berkata, mohon maaf saya tidak paham dan saya tidak terlibat, jadi saya nggak ikutan. Nggak ikutan memikirkan itu nggak apa-apa ya. Saya golput saja, tidak milih kepala daerah. Lawong yang mestinya ya paling nanti sama saja. Gitu-gitu aja kok politik itu. Pajak ya sudah ngertilah, negara ini sama rakyat memang begitu. Saya ya sudah lah, wong saya cuma pegawai negeri biasa. Pajak naik, katanya kan gaji juga naik, ya sudahlah imbang-imbang. Saya nggak mau terlibat terlalu jauh. Bisa saja mungkin, tapi kalau topik tentang 4 bentuk kehidupan ini nggak bisa Pak Bu. Pilihannya ada 2. Kita sadari betul-betul dan kemudian kita kelola dengan bijak dan jujur 4 bentuk kehidupan ini. Saya katakan bijak dan jujur karena kadang orang bijak, bahasanya saja yang bijak tapi tidak jujur. Sehingga jawaban-jawaban kita itu jawaban-jawaban lip service aja. Gitu ya, cuma sekedar enak di mulut aja. Pada kenyataannya kita nggak peduli dengan masalah ini. Padahal kita tidak bisa menghindar. Pilihan pertamanya seperti itu. Ya pilihan keduanya memilih tidak peduli. Ya, bagaimana kita mengelola dengan bijak dan jujur 4 bentuk kehidupan ini? Atau ya memang merasa, atau memilih tidak peduli sama sekali, menganggap tidak ada masalah. Sampai satu saat nanti Anda dikagetkan dengan masalah yang ada di anak Anda. Itu Bapak Ibu 4 bentuk kehidupan ini, dan oleh karena itu saya ingin mengajak Anda ya untuk memeriksa bagaimana kehidupan institusional, bagaimana kehidupan industrial, bagaimana kehidupan virtual itu sudah mempengaruhi hidup Anda. Begitu ya. Saya membuat semacam apa ya, kuesioner lah ya. Membuat kuesioner pengaruh kehidupan institusional, industrial dan virtual ke dalam hidup kita. Kuesioner ini nanti bisa Anda isi atau bisa Anda ya cermati, Anda isi. Kemudian nanti Anda diskusikan dengan keluarga. Ya. Bagaimana ini? Apakah kondisinya baik-baik saja? Atau kondisinya ya tidak baik-baik saja? Gitu ya. Ini saya akan tampilkan kuesioner-kuesionernya, dan kuesioner tersebut juga akan saya kirimkan ke grup WhatsApp. Ya, coba cari dulu filenya ya. Sambil Anda coba cek ya, dimulai dari pekerjaan Anda hari ini adanya di dunia yang mana. Kalau Anda PNS sudah jelas Anda hidup di kehidupan institusional sehari-hari, aktivitas pekerjaan Anda. Ya.
Kalau Anda pekerja industri, sudah barang tentu Anda berada di kehidupan industrial, begitu. Kalau Anda jualan online, Anda mengelola akun sosial media, bahkan keluarga Anda ya, keluarga muda Anda itu punya akun sosial media sendiri. Ya sudah barang tentu Anda pusat kehidupannya ada di kehidupan virtual. Pertanyaan saya, apakah semua berjalan baik-baik saja? Ada masanya saya terlibat dalam diskusi misalnya ya. Terlibat dalam diskusi tentang permasalahan politik misalnya ya. Sedemikian rupa perdebatan tersebut menyita pikiran saya seharian, bahkan berhari-hari. Nah itu gimana itu? Apakah itu baik-baik saja? Atau hidup kita hari itu menjadi tidak baik-baik saja? Nah ini saya coba tampilkan dulu ya. Ya, kita buka terlebih dahulu untuk worksheet yang pertama. Ya, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Kita lihat Bapak Ibu, nomor 1 di keluarga kami, suami dan istri sama-sama bekerja full time. Ya. Ya silakan Anda jawab ya atau tidak. Dengan pengertian kalau ya, itu pasti ada dampaknya. Masalahnya kebanyakan orang mungkin sudah tidak sadar dampaknya. Jelas ada dampaknya. Nah dampaknya apa? Ya coba Anda tuliskan. Ya, kira-kira apa dampak yang terasa? Kalau merasakan dampaknya saja tidak bisa, oh ya semakin menjelaskan bahwa sudah sangat terpengaruh dalam kehidupan institusional. Dan dampak yang Anda sebutkan nanti macam-macam, itu ujung-ujungnya ada kaitannya dengan kehidupan Anda tuh jadi nggak tenang gitu loh. Ataupun mungkin Anda merasa tenang-tenang saja, tapi anak Anda tidak. Yang kedua, di keluarga kami istri kerja full time, suaminya justru tidak. Ini bagaimana? Apa pengaruhnya? Yang ketiga, kesibukan kerja membuat saya kekurangan waktu bersama dengan pasangan dan anak-anak.
Yang keempat, aturan cuti membatasi saya untuk hadir di momen penting atau kondisi darurat dalam keluarga. Anak sakit, istri sakit, dirawat di rumah sakit, butuh didampingi, nggak bisa mendampingi misalnya ya. Atau orang tua sakit, mau merawat tapi kok terbatas, susah. Ada acara nikahan, ada keluarga yang wafat, ada macam-macam kumpul keluarga, momen-momen penting keluarga. Yang kelima, pilihan lokasi tempat tinggal sangat dipengaruhi oleh lokasi tempat kerja. Ada orang yang bahkan sampai tidak tahu, loh emang apalagi parameter lain memilih tempat tinggal selain ya rumahnya mestinya cukup strategis dekat tempat kerja. Loh kenapa nggak dibalik? Kerjanya di tempat yang dekat dengan tempat tinggal gitu aja, mendingan kan gitu ya. Jadi rumah Anda menentukan di mana Anda bekerja, bukan apa pekerjaan Anda menentukan di mana rumah Anda. Atau ya saya nyari lokasi tempat tinggal di mana saya merasa tenang, lingkungannya, damai hati saya, kehidupan spiritualnya bagus di lingkungan tersebut. Itu jadi pilihan lokasi tempat tinggal. Nomor 6, pilihan atau peraturan kerja membuat saya tinggal berjauhan dengan pasangan. LDR kayak gitu. Gimana rasanya, Bu? Ada di sini yang LDR suami istri? Efeknya apa? Ada kaitannya dengan ketenangan hidup atau oh nggak ada masalah Kang, baik-baik aja, tenang-tenang aja. Yang penting transferan suami. Gimana? Yang LDR, monggo barangkali ada yang mau berbagi cerita. Gimana rasanya LDR? Pengaruhnya terhadap ketenangan hidup Anda. Kadang-kadang ibu seorang wanita yang LDR itu panikan jadinya. Kenapa panikan? Ibu-ibu menurut Anda kenapa wanita kalau LDR itu kemudian jadi panikan? Seberapa wanita itu kalau begitu sudah menjadi istri ya secara naluriah saya akan bergantung pada suami saya. Ya. Sedemikian rupa ada yang kemudian merespon situasi tadi hanya berpikir ya sudah jadi wanita tuh harus tangguh jangan bergantung sama suami demi merespon kegelisahan mengira itu adalah solusi agar hidup tenang ketika LDR adalah jadi wanita tangguh mandiri nggak apa-apa nggak ada sosok suami benar nggak tuh kalau solusinya begitu LDR bikin OTW tidak waras ya ternyata nggak tepat juga gitu loh kalau solusinya seperti itu karena apa karena menimbulkan masalah baru kayak misalnya kita pengen punya rumah mengandalkan institusi keuangan kita KPR gitu ya tapi kemudian timbul masalah baru ya ada hutang yang harus dicicil udah gitu KPR-nya bunga berbunga lagi nah itu gimana itu lah saya menyaksikan sendiri kok di keluarga saya ada yang seperti itu walaupun KPR-nya katanya syariah loh ini kok bayar sekian tahun banting tulang sekian persen gaji sudah langsung dipakai untuk bayar cicilan kok nggak kunjung lunas ya gitu ya nah, begitu KPR-nya dilepas lega itu ya oke kita lanjutkan pilihan atau peraturan kerja membuat saya tinggal berjauhan sudah agenda pribadi dan keluarga sering ditentukan dipengaruhi oleh agenda pekerjaan keluarga kami memiliki ketergantungan yang besar terhadap gaji tetap jadi kalau nggak punya gaji tetap atau diberhentikan ada bayang-bayang mau PHK massal itu waduh gitu ya stres takut gelisah sampai paranoid bukan paranoid ya
ya mungkin paranoid gitu. Anxiety. Berikutnya, kami mengandalkan skema cicilan dan asuransi dalam pola keuangan keluarga. Bapak Ibu, di zaman ini, kenapa kita gelisah? Salah satunya karena dunia marketing itu mengeksploitasi kegelisahan kita untuk meningkatkan penjualan mereka. Jadi kita memang dikondisikan untuk gelisah. Bu, nanti kalau suaminya meninggal, gimana Anda? Makanya harus punya asuransi jiwa. Gitu ya, Pak. Anda kan laki-laki, suami yang sayang istri dan anak-anak. Perlu Anda pikirkan bagaimana istri dan anak-anak Anda sepeninggal Anda. Sampai di situ kalimatnya benar. Sampai di situ kalimatnya benar. Solusinya Pak adalah asuransi, gitu katanya. Nah, masalahnya kalau solusinya seperti itu, gimana tuh? Pakai asuransi. Bu, gimana mau dapat keuntungan dari asuransinya? Ya mau. Supaya keuntungannya bisa didapat, Bapak mati dulu ya. Kan itu sebuah akad yang agak-agak lucu buat saya. Ini mohon maaf, bukan bermaksud menertawakan ya. Namun ya janggal gitu menurut saya. Dan kemudian memang secara sengaja mengeksploitasi kegelisahan kita. Kita dikondisikan untuk makin gelisah. Gimana sepeninggal saya, istri dan anak-anak saya? Pertama, harusnya kita pikirkan apakah mereka tetap menegakkan sholat dan apakah mereka tetap bersandar kepada Allah. Itu yang harus jadi jawaban, bukan kemudian duitnya dari mana. Yang kedua baru kita pikirkan, kira-kira kalau saya tidak ada, siapa yang menjadi wali atas istri dan anak-anak saya? Apakah saya punya saudara laki-laki? Apakah istri saya punya saudara laki-laki? Apakah kakak adik saya mau ikut memikirkan istri dan anak-anak saya kalau misalnya saya menjumpai batas usia duluan? Bagaimana? 10. Di keluarga besar kita, orang yang level pekerjaannya lebih tinggi, jabatannya lebih dihormati, lebih dihargai. Kalau ada kumpul keluarga yang disuruh ngomong duluan yang jabatannya tinggi, walaupun belum tentu jelas omongannya apa. Bukan ilmu yang menjadi patokan, tapi tahta, jabatan, itu tanda pengaruh gitu ya. Dan ini jelas ada pengaruhnya terhadap ketenangan hidup kita. 11. Saya kesulitan membayangkan bagaimana anak saya belajar di luar pendidikan formal dan non formal. Wah, gak bisa tenang jadinya. Wow, anak saya ranking sekian, anak saya matematikanya jelek, anak saya gak bisa sampai membayangkan. 12. Saya tidak bisa menilai kapasitas dan kemampuan anak saya kalau tidak ada rapot dan ijazah. Kita akan benar-benar tenang kalau kita betul-betul paham keadaan anak kita secara langsung. Ada alat bantu ataupun tidak ada alat bantu. 13. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anak saya bisa bekerja kalau tidak punya ijazah. Keempat, pola dunia kerja dan pendidikan formal mempengaruhi persepsi kami dalam hal jumlah dan jarak usia anak. Bahkan sampai ke sini. Jadi Bapak Ibu ada loh pasangan suami istri yang begitu istrinya hamil itu bukannya tenang dan senang. Malah gelisah. Malah gelisah dan kemudian ribut. Ya. Harusnya kan kehamilan ini tidak terjadi katanya begitu. Oh, kok mengerikan ya.
Mengerikan sekali kalau sampai ada seorang istri, seorang ibu hamil kemudian tertekan perasaan seperti itu karena menganggap kehamilan ini itu di luar rencana. Dan kehamilan itu akan menjadi beban, akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Dan sudah barang tentu itu akan terdampak kepada janinnya. Itu sampai yang membuat itu tuh ya pola hidup dunia kerja. Ada yang mengatur anak lahiran itu jaraknya jangan pas 3 tahun. Kalau pas 3 tahun repot. Nanti akan ada masanya ya pas anak itu lulus SMP masuk SMA atau lulus SMA masuk kuliah, adiknya lulus SMP masuk SMA. Tapi adiknya lagi lulus SD masuk SMP. Itu berturut-turut di tahun yang sama, wow uangnya gimana? Kan gitu mikirnya. Terakhir, pilihan pendidikan dan karir dipengaruhi oleh besaran penghasilan dan adanya jaminan masa tua. Nah, jadi untuk masa tua pun bersandar pada institusi. Baik, rekan-rekan sekalian, ini saya sedang baca. Ya, tadi terkait kehidupan virtual. Ini luar biasa, data-datanya menghantam-hantam pikiran. Itu satu kuesioner yang saya jadikan contoh. Untuk 2 kuesioner yang lain saya akan bagikan di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sesi 1 ini intinya adalah gambaran peradaban hari ini sebagai peradaban yang menciptakan begitu banyak kegelisahan dan begitu mempersulit kita untuk hidup tenang. Mudah-mudahan gambaran itu menjadi jelas dan saya mengajak betul kepada Anda sekalian untuk betul-betul mencermati apa saja pengaruh dari masing-masing kehidupan itu bagi ketenangan hidup Anda. Dari kehidupan institusional, apa kegelisahan-kegelisahan yang muncul, masalah-masalah yang muncul, kesulitan-kesulitan yang muncul. Dari kehidupan industrial, apa kesulitan-kesulitan yang muncul, kegelisahan-kegelisahan yang muncul. Dari kehidupan virtual, pengaruhnya terhadap keluarga kita masing-masing. Kemudian Anda cermati khususnya pada diri Anda, pada pasangan Anda, pada anak Anda. Bagaimana seorang laki-laki yang bekerja terpapar kehidupan institusional industrial ini, masalahnya apa yang muncul? Apa pengaruhnya pada seorang wanita? Apakah wanita itu di rumah, ibu rumah tangga atau wanita bekerja juga? Pengaruh dari kehidupan institusional industrial ini apa pengaruhnya? Dan apa pengaruhnya diri kita sebagai orang tua yang tidak tenang terhadap anak-anak kita? Lalu anak-anak kita hidup di kehidupan virtual, di sini mereka menjadi generasi yang gelisah. Kehidupan virtual bukan sekedar mempengaruhi mereka, bahkan menguasai hidup mereka. Di sini yang menarik menurut saya juga anak judul bukunya. How the Great Rewiring of Childhood Causing an Epidemic of Mental Illness. Jadi kehidupan virtual Bapak Ibu pada anak-anak kita mengubah pola masa kecil. Dimana kalau di zaman kita itu masa kecilnya disebut sebagai play-based childhood. Masa kecil yang berbasis bermain di ruang terbuka. Generasi sekarang menjadi phone based. Ya. Handphone based tepatnya. Berbasis pada handphone. Kehidupan anak-anak kita di situ. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan sendiri.
warga desa kami, bapaknya peternak, anaknya dibawa, bukan anak ya, ini cucunya dibawa ke kandang. Sang kakek sedang mengurus ternak, cucunya menunggu di luar, menunggunya main HP. Warga desa. Hal yang sama terjadi ketika saya lihat anak-anak yang diajak ke sawah sama orang tuanya. Orang tuanya kerja mengurus sawah, kehidupan natural. Anak-anaknya main HP, cucu-cucunya main HP. Itulah peradaban yang gelisah, Bapak Ibu. Dan bagaimana peradaban yang gelisah ini bisa menimbulkan begitu banyak masalah di pikiran kita, di perasaan kita. Pertanyaannya lalu bagaimana kita kembali hidup tenang? Apa ketenangan itu sendiri sebenarnya? Jangan-jangan kita hanya memahami ketenangan sebatas, ya sudah, ketenangan itu pokoknya pas pikiran saya tenang, perasaan saya tenang, itulah ketenangan. Itu kayak apa itu sehat? Ya sehat itu ketika badan saya sehat. Itu kan tidak terjelaskan Bapak Ibu. Baik, di sesi kedua kita akan diskusi sama-sama lebih jelas lagi apa itu ketenangan dan bahkan apa itu anatominya. Seperti apa anatomi ketenangan itu. Izin saya akhiri dulu sesi yang pertama. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan Anda bisa langsung cantumkan di chat room sini atau bisa kirim pesan di grup WhatsApp. Link ruangan Zoom ini tidak akan saya matikan dulu, hanya rekamannya saja yang diakhiri.